Sudah pasti akan melibatkan spiritual yang di sana, karena kalau tidak dilibatkan sudah pasti akan kacau gitu. Apalagi ini kan ada banyak orang, ada pejabat, jadi mungkin yang mereka kerahkan juga pasukan-pasukan yang nggak kelihatannya jumlahnya bisa sampai ribuan. Kalau masalah cari hari yang cocok, bulan, tanggal, tahun yang cocok, itu Pak Jokowi juga cawe-cawe itu. Mulai Januari, Februari, Maret itu nogo tahun itu di sana itu tidak boleh pindah ke sana. Januari, Februari, Maret itu tidak boleh pindah ke sana. Dua hari menuju puncak perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79, pemerintah menyiapkan ibu kota negara di Kalimantan Timur sebagai tempat upacara. Momentum upacara detik-detik proklamasi di IKN bukan sebatas seremoni, melainkan menjadi semacam ritual khusus sebelum ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta. Para praktisi spiritual paham, meski tidak terpublish secara luas, banyak ritual-ritual khusus dilakukan di IKN. Mulai dari pembangunan hingga nanti pemindahan ibu kota. Sejumlah ritual supranatural telah dilakukan. Proses pemindahan ibu kota pun tidak sepi dari hitung-hitungan metafisika. Lalu akankah IKN mampu menjadi pusat pemerintahan yang membanggakan di masa depan? Tapi kapan hari dan tanggal terbaik untuk memindahkan ibu kota? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanggal 17 Agustus 2024 akan menjadi momentum terpenting bagi bangsa Indonesia. Sebab, untuk pertama kalinya, perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di ibu kota negara di Kalimantan Timur. Segala persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari, termasuk menurut para spiritualis, persiapan secara supranatural. Dalam pandangan mata batin Furi Harun yang dikenal sebagai anak indigo, untuk menggelar perhelatan nasional sekelas upacara detik-detik proklamasi mustahil tidak mengerahkan kekuatan spiritual. Apalagi di IKN akan berkumpul sangat banyak orang, terutama para pejabat negara yang harus dilindungi dari gangguan gaib. Sudah pasti akan melibatkan spiritual yang di sana, karena kalau tidak dilibatkan sudah pasti akan kacau gitu. Apalagi ini kan ada banyak orang, ada pejabat, jadi mungkin yang mereka kerahkan juga pasukan-pasukan yang nggak kelihatannya jumlahnya bisa sampai ribuan gitu untuk menjaga. Kalau tidak dijaga akan chaos, akan kacau. Jadi ibaratnya jangankan kita mengadakan perhelatan besar untuk negara, kita mengadakan acara pernikahan aja ada pagernya khusus untuk menjaga pengantin gitu. Nah, jadi kalau ini sudah pasti yang jaganya banyak gitu. Kalau saya lihat secara mata batin mah udah banyak yang jagain kok. Secara spiritual, Furi Harun merasa tidak perlu ada yang dicemaskan dari IKN. Sebab, selain sudah dijaga banyak kekuatan gaib,
juga telah disyarati dengan banyak ritual-ritual khusus. Para penasehat spiritual yang ikut dilibatkan dalam proses pembangunan IKN sudah pasti sangat paham untuk melibatkan tradisi supranatural lokal untuk ikut menjaga IKN. Situasi harmonis itulah yang menjauhkannya dari serangan-serangan gaib yang bisa mengganggu proses pembangunan ibu kota baru. Kalau saya yakin bahwa pejabat setempat sudah melakukan serangkaian persiapan termasuk ritual khusus gitu dengan adat setempat supaya tidak ada gejolak, supaya keadaannya dan kondisinya lebih aman, lebih sentosa kayak gitu. Ya, kalau pertarungan secara goib ya, pertarungan supranatural itu dari kemarin-kemarin udah ada dan bukan hanya di IKN aja ya, terutama pada saat politik sedang memanas gitu. Tetapi apabila memang penduduk setempat sudah berkolaborasi dengan pemerintah, pejabat setempat, dengan pemangku adat, insya Allah sih kondisinya aman. Kecuali apabila antara pejabat dengan pemuka adatnya tidak sinkron, tidak bisa berkolaborasi, yang kita takutkan adalah muncul banyak sekali permasalahan di dalam dunia supranatural. Melibatkan adat dan tradisi lokal memang bukan semata partisipasi, melainkan menjaga harmoni dunia batin. Sebab jika hubungan dengan kekuatan-kekuatan lokal tidak dibangun, justru akan mendatangkan banyak hambatan. Kalau tidak bisa berkolaborasi akan muncul banyak sekali hambatan dalam hal apapun ya, baik itu dalam hal pembangunan, pemindahan, mungkin akan banyak juga orang-orang yang terkena gangguan santet, gangguan secara magis gitu. Sehingga memang harus bisa sama-sama saling menghargai gitu di antara pendatang, meskipun mereka itu pejabat dan juga penduduk setempat. Iya, kalau pemilihan Kalimantan sih kalau saya lihat bukan karena sisi spiritual ataupun magicnya kenceng di sana, tidak, tetapi lebih ke lahannya lebih banyak gitu. Dan sekarang pemerintah itu sudah mulai bisa menerima bahwasannya budaya dan adat Kalimantan yang syarat akan ritual gitu, itu merupakan bagian dari tradisi budaya gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang negatif, tetapi lebih ya udah kita mengikuti, karena bagaimanapun juga pemerintah perlu itu daripada nanti ada penolakan dari masyarakat setempat. Lantas kapankah waktu paling tepat untuk pindah ke IKN? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur bagi para spiritualis mustahil tidak melibatkan pasukan gaib yang dikerahkan untuk menjaga dari anasir negatif. Mulai dari pemilihan, pembangunan, hingga pemindahannya nanti juga penuh dengan perhitungan-perhitungan spiritual. Apalagi Presiden Joko Widodo juga menginisiasi IKN adalah orang Jawa. Juga Prabowo Subianto, presiden selanjutnya yang juga berdarah Jawa. Demi kepentingan bangsa yang lebih besar, IKN disiapkan dengan penuh perhitungan, bukan hanya secara lahir, tapi juga batin.
Biasanya kalau istilahnya Pak Prabowo orang Jawa juga, Jokowi orang Jawa juga. Dan Jokowi waktu pindahan kan sudah diperhitungkan sama Pak Jokowinya, tidak hanya mengandalkan Prabowo aja. Kalau masalah cari hari yang cocok, bulan, tanggal, tahun yang cocok itu Pak Jokowi juga cawe-cawe itu. Itu loh, jadi kan untuk kepentingan bangsa itu Jokowi tetap ikut campur untuk mencari hari. Kan Pak Jokowi juga orang Jawa juga. Jadi pasti itu. Kalau untuk negara itu kan kita yang kita baca istilahnya sekarang bukan harian lagi ya. Jadi tahunnya. Jadi nogo tahun. Jadi nogo tahun itu tempatnya keberuntungan, perhitungan per tahun. Presiden Joko Widodo yang orang Jawa sudah pasti tidak sekedar memilih Kalimantan Timur sebagai IKN, tapi juga menghitung baik dan buruknya meski tidak terpublikasi secara luas. Ada banyak syarat supranatural yang juga disiapkan agar pembangunan hingga pemindahan ibu kota berjalan lancar. Biasanya kalau istilah orang Jawa persyaratan itu wajib. Persyaratan itu wajib. Gitu. Ya pasti ada. Ya kalau untuk negara kita kan nggak tahu ya harus apa gitu loh. Maksudnya harus apa. Tapi persyaratan itu tetap harus ada. Tidak hanya perlu ritual-ritual khusus untuk memindahkan ibu kota negara, juga dibutuhkan syarat-syarat spiritual yang sangat rahasia. Apalagi IKN disiapkan untuk menjadi ibu kota yang sangat besar. Lalu kapan waktu yang terbaik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Mulai Januari, Februari, Maret itu nogo tahun itu di sana itu tidak boleh pindah ke sana. Januari, Februari, Maret itu tidak boleh pindah ke sana. Berarti sebelum itu? Sebelum itu atau sesudah itu. Dan tidak tahu kan rencananya pindahnya kapan, bulan apa gitu loh. Januari, Februari, Maret itu kalau pindah ke barat itu kurang bagus. Bukan kurang bagus, kalau istilah Jawa memang dilarang gitu loh. Sampai dilarang, bukan kurang bagus. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah pasti bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Hitung-hitungan hari dan tanggal yang baik juga dibutuhkan agar kepindahannya membawa keberkahan. Tapi mungkinkah IKN mampu menjadi kebanggaan baru bagi bangsa Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. IKN Nusantara sepertinya memang dirancang untuk menjadi simbol kebanggaan Indonesia. Tapi memang pandangan batin Agung Sugata butuh waktu yang tidak pendek agar IKN benar-benar tampil menjadi ibu kota negara yang bisa dibanggakan. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota yang mampu memberi rasa bangga bagi rakyat Indonesia. Ya kalau kita lihat yang sekarang ini ya bisa memang jadi ikonnya istilahnya Indonesia itu bisa, cuman kan ya nggak segampang, nggak semudah, secepat mungkin bisa
setahun 2 tahun, itu berpuluh-puluh tahun lagi. Sebetulnya kalau kita ngomong cocok dan tidak cocoknya, kita kan tergantung yang ngatur gitu loh. Maksudnya kalau memang dipindahkan ke sana dan masyarakat kan sudah banyak yang setuju, ya akan jadi gitu loh. Baik. Barangkali bukan tanpa alasan peringatan HUT kemerdekaan ke-79 digelar di IKN ini sekaligus seperti merayakan dimulainya aktivitas kenegaraan di ibu kota baru sebelum IKN benar-benar beroperasi. Momentum 17 Agustus yang sakral juga menjadi penanda bahwa IKN adalah ibu kota negara yang akan menjadi simbol baru kebanggaan Indonesia. Ya sebetulnya bagus, itu bisa meriah, bisa istilahnya bisa mulus lancar, ya. Menuju puncak perayaan 17 Agustus 2024, persiapan upacara detik-detik proklamasi di IKN semakin matang. Termasuk ritual-ritual khusus yang bersifat supranatural. Itu yang dibaca oleh Furi Harun dan Agung Sugata. Maka semogalah semua lancar sehingga perayaan HUT kemerdekaan di IKN yang merupakan momentum penting karena digelar untuk pertama kalinya bisa memberi catatan sejarah penting. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.